Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadliansyah, mahasiswa PPG kategori 1 Universitas Mula Warman tahun 2022. Saya akan menyampaikan laporan best practice saya. Adapun lokasi lokasinya adalah SD Negeri 007 Sungai Pinang, Kota Samarinda. Lingkup pendidikannya adalah sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan minat dan motivasi peserta didik melalui model pembelajaran inovatif mengenai materi tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4 menyayangi hewan, tentang cara merawat hewan dan pecahan sederhana melalui penerapan model pembelajaran problem based learning kelas 3 SD Negeri 007 Sungai Pinang. Penulisnya adalah saya sendiri, Fadliansyah, SPD. Dosen pembimbing saya adalah Dr. Sonja Vera Tineke Lumowa, MKes. Dan guru pamong saya adalah Revia Budi Setiawan, SPD. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah berdasarkan pengalaman saya sebagai guru di SDN 007 Sungai Pinang, masih banyak kekurangan yang dilakukan guru pada saat pembelajaran berlangsung, seperti guru tidak menggunakan media dan model pembelajaran yang inovatif. Hal ini membuat proses pembelajaran didominasi oleh guru dan beberapa peserta didik saja. Sedangkan bagi peserta didik yang pasif tidak memiliki banyak peran dalam proses pembelajaran. Melihat permasalahan di atas, perlu dilakukan perbaikan agar proses pembelajaran menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Salah satu cara yang dapat membuat peserta didik aktif dalam proses pembelajaran adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Hal ini sangat penting untuk dibagikan karena berdasarkan praktek pengalaman lapangan PL yang saya lakukan dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan menerapkan model problem based learning atau PBL, motivasi dan hasil belajar siswa meningkat. Adapun peran dan tanggung jawab dalam praktik pembelajaran ini adalah saya sebagai guru yang bertanggung jawab dalam mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif, menantang dan menyenangkan menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan bisa meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Adapun peran dosen sebagai fasilitator, inspirator, serta motivator bagi mahasiswa yang membutuhkan pendampingan dalam proses menjadi guru profesional. Sedangkan peran guru pamong ialah mendampingi dosen dalam membimbing mahasiswa pada kegiatan perkuliahan PPG. Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, maka ada beberapa tantangan untuk mencapai tujuan, yaitu penggunaan media pelajaran yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga tidak mampu menarik minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Penggunaan model dan metode yang tidak tepat sehingga tidak mampu meningkatkan aktivitas dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Guru harus mampu meningkatkan minat belajar agar peserta didik menjadi lebih termotivasi lagi dalam belajar melalui pembelajaran yang menyenangkan. Yang terlibat dalam kegiatan ini adalah dosen sebagai fasilitator, inspirator, serta motivator bagi mahasiswa yang membutuhkan pendampingan dalam proses menjadi guru profesional. Guru pamong sebagai pendamping dosen membimbing mahasiswa pada kegiatan selama perkuliahan PPG. Guru atau mahasiswa PPG sebagai fasilitator bagi peserta didik.
peserta didik sebagai sentra proses pembelajaran, dan teman sejawat yang berperan sebagai membantu proses berjalannya PPL. Langkah-langkah aksi yang saya lakukan adalah: yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, eksplorasi penyebab masalah. Yang ketiga, penentuan penyebab masalah. Yang keempat, eksplorasi atau masalah solusi. Yang kelima, penentuan solusi. Yang kelima, pembuatan rencana aksi. Keenam, pembuatan rencana evaluasi. 8, rencana pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi, refleksi akhir, komprehensif, dan rencana tindak lanjut. Strategi yang digunakan antara lain pemilihan model pembelajaran inovatif. Dalam usaha meningkatkan minat belajar siswa, salah satu langkah adalah penggunaan model pembelajaran yang bisa memotivasi siswa dalam pembelajaran. Guru menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sintak pembelajaran PBL dengan tujuan mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran. Dalam memilih media pembelajaran, guru bisa menggunakan media pembelajaran yang konkret, yang terdapat di lingkungan sekitar dan mengintegrasikannya dengan model TPAX sehingga siswa dapat lebih berminat dalam pembelajaran. Bagaimana prosesnya? Proses yang dilakukan untuk menangani tantangan tersebut adalah mempersiapkan perangkat pembelajaran yang mungkin sehingga dapat pada saat pembelajaran berlangsung dapat minimalisir kesalahan yang terjadi pada saat itu. Yang terlibat dalam kegiatan ini adalah dosen sebagai fasilitator, inspirator, serta motivator bagi mahasiswa yang membutuhkan pendampingan dalam proses menjadi guru profesional. Yang kedua, guru pamong sebagai pendamping dosen membimbing mahasiswa pada kegiatan PPG. Guru mahasiswa PPG sebagai fasilitator bagi peserta didik. Yang kelima, peserta didik sebagai sentral proses pembelajaran. Dan terakhir, teman sejawat yang berperan membantu proses berjalannya PPL. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini adalah sumber daya yang ada di sekolah sudah sangat bagus dan memadai sehingga semua tantangan kendala yang ditemui dapat terselesaikan dengan baik. Bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan? Dampak yang didapatkan setelah kegiatan aksi pertama dan kedua adalah motivasi dan hasil belajar peserta didik meningkat dengan menggunakan model problem based learning atau PBL. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Nah, yang hasilnya adalah efektif dengan menggunakan model problem based learning atau PBL. Dalam pembelajaran sangat efektif karena model pembelajaran ini peserta didik dilatih untuk selalu berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan mampu memicu peningkatan aktivitas peserta didik di kelas dengan cara berdiskusi kelompok. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Berdasarkan refleksi kegiatan pembelajaran diperoleh beberapa respon, yaitu peserta didik lebih baik. Yang pertama, dari peserta didik mereka merasa senang dengan proses pembelajaran karena mereka dapat terlibat langsung dan kegiatannya menarik menurut mereka. Kepala sekolah secara keseluruhan sudah dapat mengondisikan kelas dan terarah. Peserta didik dapat terlibat aktif kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Rekan sejawat sangat antusias melihat proses pembelajaran saya sehingga mereka juga ingin melakukan model pembelajaran yang telah saya lakukan karena bisa berdampak besar terhadap motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir, apa yang menjadi faktor keberhasilan? Yang menjadi salah satu faktor keberhasilan adalah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning PBL adalah peserta didik lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran apa yang dia ambil dalam prosesnya adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dapat dikatakan sangat berhasil karena peserta didik dapat menjawab soal evaluasi berbasis hal yang diberikan di akhir pembelajaran. Oleh karena itu, dengan menggunakan model problem based learning PBL yang dipadukan dengan media pembelajaran yang menarik akan meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Ya, sekian dari saya, mungkin itu saja dapat saya sampaikan.
dalam penyampaian laporan BES kepada saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, kita yel-yel dulu ya. Ya, berdiri semua. Ya, berdiri semuanya. Ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri. Kehadirannya ya. Hadir semua nih semuanya. Semua ya. Oke. Semangat dulu ya. Nah, 1, 2, 3. Terima kasih semua ya. Oke. Nah, anak-anak, minggu lalu kita belajar apa? Merawat tumbuhan ya atau tanaman. Apa aja kalau cara-cara merawat tumbuhannya? Ya, bisa ngomong lagi. Iya, pintar semuanya ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang itu ya. Tema 2 masih subtema 4 ya, subtema 4 tentang menyayangi hewan ya, menyayangi hewan. Ya kan, menyayangi hewan. Di sini aku mau tanya, apakah anak-anak punya hewan peliharaan di rumah? Hewan apa saja yang dipelihara di rumah? Kucing. Cantika? Kucing. Salwa? Kucing. Romi ada Romi? Apa? Kucing ya. Kucing. Nah, bagaimana cara merawat hewan peliharaan itu? Nah, Cynthia? Ya, mata kucingnya Romi. Ngasih makan ya. Dewa. Ya, memandikannya Cynthia. Oh, Cantika. Iya, beri minum ya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah ya, dengan mengamati cara perawatan hewan dan mengamati video tentang cara merawat hewan dan mengamati tentang pecahan ya. Nanti kita belajar pecahan ya. Bapak punya alat peraga nih ya. Alat peraga pecahan. Nah, nanti Bapak peragakan ya. Peraga pecahan ya. Tema 2 menyayangi tumbuhan. Dan tema 4 menyayangi hewan. Dan pembelajaran pertama ya. Nah, anak-anak perhatikan ini videonya ya. Simak betul-betul ya. bersama Miss Imas dalam video kumis kupas. Nah, teman-teman silakan Hewan apa? yang ini dan ayam. Ya.
Kenapa kita perlu merawat hewan, anak-anak? Ayolah, apa? Mengapa kita perlu? Hah? Ya. Dan Ika, kenapa kita perlu merawat hewan peliharaan? Ya, begini ya. Kenapa kita perlu merawatnya? Karena kalau kita punya hewan peliharaan, harus diberi apa? Diberi makan, habis itu? Ya, supaya tetap hidup dan tidak mati ya. Nah, ya, seperti itu. Gimana cara pemeliharaan hewan peliharaan kita? Nah, ya, Cantika, hewan peliharaan itu apa? Ya, hewan peliharaan itu di rumah, Pak. Kucing ya. Nah, bagaimana cara perawatannya yang baik? Ya, beri makan. Cara? Kalau dia beri makan dikasih apa lagi cara? Ya, minum ya. Ya. Hewan peliharaan itu tetap hidup. Ya. Sekarang kita ke materi tentang dua bagian sangat besar dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/2. Satunya dipotong menjadi 4 bagian dan 4 pecahan itu terdiri apa? Pembilang dan penyebut. Nah, penyebut ada di bagian mana? Di bawah atau di atas? Bawah. Pembilang ada di atas. Ya, ini baru punya alat olahraga ya. Ini berbentuk apa? Lingkaran ya. Tadi apa? Pecahan berbentuk lingkaran. Nah, kalau ini menjadi 2 bagian. Jadi kalau di pecahan berapa? 1/2. Bagian 1 mewakili 2 bagian ya. Ini ada 4 bagian ya. Kalau bilangan 2 jadi 2/4. Pintar semuanya. Nah, sekarang Salma, ini berapa Salma? 1/3. Akan bagi kelompok. Jadi berapa nih? Itu dipepetkan aja ya mejanya. Ya. Dipepetkan. Pepetkan mejanya. Sekarang bagi kelompok ya. KPD-nya saya jelaskan dulu ya. Bagaimana cara pengajaran nanti kita mencari Google Assistant ya, menggunakan laptop ya. Nanti kalian dikasih kemarin juga cara merawat misalnya ayam seperti apa ya. Nanti kalian tuangkan ke sini ya. Ditulis caranya misalnya memberi makan apa ya. Kita penjelasan juga. Satunya lagi
merah. Iya. Nih warna merah ada berapa Putra? 3. Jadi di kotaknya ada? Iya, pintar. Ya, dikerjakan itu ya, untuk KPD-nya. Ya, pengerjaan KPD. Ya, KPD-nya dibikin ya. Ya, ini beberapa catatan. Tadi kan 1/4 dari berapa bagian ini? Ada berapa? 4. Jadi jawabannya di sini 4. Ya, Cynthia. Ya, yang lainnya ini. 4 ya. Digeser sini. Ya. Untuk kelompoknya ya. Nanti bacakan ini. Bantu bacakan ya. Metode presentasi ya. Udah namanya. Nih. Yang bacakan siapa nanti kelompok 1? Salma ya, oke Salma. Enggak pak. Ayo Salma hebat. Salma kan kamu yang nulis satunya. Ya, ayo ke Salma ya. Ya, dikumpulkan sini. LKPD-nya rapi ya, yang ngumpulnya ya. Ya. LKPD-nya. Ya, duduk ke tempatnya masing-masing ya. Ini. Nah, sekarang kita simpulkan ya pembelajaran kita kali ini ya, anak-anak. Tadi kita belajar apa? Belajar tentang hewan. Ya, apa lagi? Anak? Tumbuhan. Tumbuhan kan yang minggu lalu. Apalagi selain itu? Belajar tentang Ya, bacaan sederhana ya. Nah, bagaimana cara merawat hewan yang baik anak-anak? Gimana caranya? Ya, betul. Ketika memberi makan Cynthia. Iya, memberi minum. Romi? Iya, betul sekali memandikan hewan peliharaan ya. Nah, penjawab mau tanya nih. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran ini? Senang ya? Apa lagi? Happy, apa lagi? Nah, apa yang sudah kalian pahami anak-anak dari tadi? Dari pembelajaran tadi itu apa? Iya, merawat hewan dan peliharaannya, kata Cynthia tadi ya. Kalau Salma, apa yang tadi dipelajari? Yang dipahami, Salma? Iya, pembilang pencatat terbagi dari 2 ya. Pembilang dan penyebut. Pembilang ada di atas, penyebut ada di bawah. Pintar semuanya. Ada nggak yang belum dimengerti anak-anak? Nggak ada ya. Oke.
terkait best practice yang disusun oleh Guru SDN 007 Sungai Pinang, Pak Fadliansyah. Ya, saya selaku kepala sekolah mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Fadli. Memang seharusnya lah guru membuat inovasi dalam pembelajaran sehingga pembelajaran itu nanti akan berkualitas, pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid. Jika muridnya senang, insya Allah hasil pembelajarannya juga akan baik. Antara lain yang sudah dilakukan adalah menggunakan model pembelajaran inovatif, yaitu program based learning. Apalagi ketika melakukan pembelajaran ini didukung dengan media, metode alat peraga yang menunjang, misalnya dengan alat peraga yang menarik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mas Adit Walid, rekan dalam bekerja dari Pak Fadliansyah. Mengingat kegiatan Pak Fadliansyah dalam proses PPG, kemudian kami kaitkan dengan praktek sehari-hari di sekolah. Secara pribadi luar biasa yang sudah saya lihat, proses perkembangan dari tahap demi tahap yang dilewati dari mulai proses persiapan mengikuti kegiatan, kemudian ada pendalaman materi, peer teaching, PPL, sampai dengan kesiapan melengkapkan perangkat pembelajaran, video pembelajaran luar biasa, dan bahkan implementasinya sudah dapat dirasakan di kelas beliau dan teman-teman lain yang mendapatkan informasi terkait proses pembelajaran yang dilaksanakan Pak Fadliansyah. Luar biasa. Semoga Pak Fadliansyah dapat selesai dengan baik, dengan nilai yang luar biasa, dan bisa membagi ilmunya kepada teman-teman kami yang masih belum bisa berkesempatan melaksanakan PPG. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina, wali murid Muh Arya Sadewa kelas 3D di SDN 007 Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur. Saya ingin mengomentari wali kelas anak saya, Pak Fadliansyah. Setahu saya, Pak Fadli ini orangnya tegas terhadap murid-muridnya dan suka senyum saat mengajar. Jadi, murid-murid merasa nyaman dan gampang mengerti dengan pelajaran yang diterangkan atau dijelaskan oleh Pak Fadli. Dan wali kelas anak saya ini orangnya ramah terhadap siapapun, dengan wali murid atau dengan murid-murid dari kelas yang lain. Wali kelas anak saya ini orangnya peduli dengan murid-muridnya. Contohnya, ada salah satu murid yang bandel di kelasnya. Dengan sabar, Pak Fadli ini menasehati dan mengarahkan agar muridnya ini mengerti. Dan anak saya pun selalu bilang, "Bunda, Pak Fadli ini orangnya baik loh, gak suka marah-marah." Teman-teman dewa senang sama Pak Fadli. Itu yang selalu dikatakan anak saya pada saat pulang sekolah. Pak Fadli ini selalu merespon jika murid-muridnya berbicara dengannya dan menanggapi dengan baik. Dari semua itu, murid-murid kelas 3D sangat suka dan senang kepada Pak Fadli ini. Demikian komentar dari saya. Semoga Pak Fadli menjadi guru yang baik